ikhwatal mukminin jamaah sidang Jumat rahimahullah. Diriwayatkan sebuah kisah pada masa Rasulullah SAW. Ada dua orang laki-laki yang berhijrah ke kota Madinah, kemudian bersama-sama masuk Islam. Dua orang yang masuk Islamnya dalam waktu yang bersamaan, hijrahnya dalam waktu yang bersamaan. Setelah masuk Islam, salah satu dari dua laki-laki itu ternyata adalah orang yang tekun beribadah, semangat sekali melaksanakan ibadah-ibadah dalam ajaran Islam. Adapun yang satunya, ibadahnya biasa-biasa saja. Kewajiban-kewajiban dikerjakan, sunnah semampunya dan sesuai dengan semangatnya, tidak sesemangat daripada teman yang satunya. Suatu ketika ada panggilan untuk berjihad, maka berjihadlah mereka berdua. Kemudian salah satu daripada dua orang itu meninggal dunia di medan perang dalam keadaan syahid, yaitu laki-laki yang semangat dalam beribadah. Adapun sahabatnya yang lain yang ibadahnya tidak lebih semangat, diberikan keselamatan oleh Allah sampai hidup setahun berikutnya dan kemudian meninggal dunia. Suatu ketika sahabat Talhah bin Ubaidillah melihat di dalam mimpinya bertemu dengan dua sahabat yang disebutkan di awal cerita tadi. Ternyata di dalam mimpinya sahabat Talhah melihat bahwa laki-laki yang meninggalnya setahun setelah sahabatnya, yang bukan meninggal di medan jihad, bukan meninggal karena mati syahid, itu masuk surga lebih dulu daripada yang meninggal di medan perang. Sehingga hal itu membuat heran sahabat Talhah, bagaimana mungkin orang yang meninggal mati syahid bisa kalah kecepatannya masuk surga dibandingkan yang tidak mati syahid. Maka disampaikan kisah itu kepada Rasulullah SAW, sehingga kemudian Rasulullah menyampaikan, kenapa kalian heran? Bukankah orang yang hidup setahun itu dia masih menjumpai bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa selama bulan Ramadan, lalu dalam waktu setahun itu juga dia menambah amal-amal soleh dan ibadahnya, dia melaksanakan sholatnya, dia membaca Al-Quran dan berbagai macam amal soleh selama setahun, sehingga dengan itu dia memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan yang mati lebih dulu. Maka dia pun mendapatkan karunia dari Allah, masuk ke dalam surga lebih dahulu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari riwayat ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa cepat atau lambatnya masuk surga bukan semata-mata dipengaruhi atau ditentukan dari cepat atau lambatnya kematian seseorang. Tetapi setelah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang menentukan adalah bagaimana besarnya dan banyaknya amal ibadah yang kita kerjakan. Wabil khusus di sini Rasulullah menyebutkan menjumpai bulan Ramadan dan beramal ibadah, beramal saleh di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. 1 bulan lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Perlulah kita sebagai umat Islam, kaum yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kita mempersiapkan diri untuk menghadapi dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Persiapan menyambut Ramadan adalah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan, kanu yad'una sittata asyhurin an yuballighahum Ramadan. Orang-orang soleh zaman dulu, para kaum salaf, mereka terbiasa berdoa kepada Allah selama 6 bulan, ayyuballighahum Ramadan, agar Allah
mempertemukan, menyampaikan usia mereka sampai bulan Ramadan. Karena besarnya karunia bulan Ramadan itu, sehingga para ulama fokus perhatiannya besar kepada bulan Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa, menanti-nanti datangnya bulan Ramadan dan berharap sungguh-sungguh kepada Allah agar bisa berjumpa dengan Ramadan dan bisa beramal di bulan Ramadan. Setelah memasuki bulan Ramadan, maka mereka pun masih tetap berdoa kepada Allah. Wa yad'una Allah sittata ashhurin ay yataqabbala minhum. Mereka kemudian berdoa selama 6 bulan sejak masuknya bulan Ramadan agar Allah menerima amal-amal ibadah, amal-amal soleh yang telah dikerjakan selama bulan Ramadan. Betapa besarnya keagungan Ramadan dan betapa pentingnya serta mulianya berbulan Ramadan di hati kaum muslimin, khususnya orang-orang yang beriman. Maka jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita persiapkan diri kita masing-masing. Dalam waktu 1 bulan ini kita pantaskan diri kita berhias, kita persiapan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Setidaknya ada 4 aspek persiapan yang perlu kita perhatikan agar kita betul-betul bisa siap sedia menyambut bulan Ramadan. Aspek yang pertama adalah persiapan ruhiyah, persiapan jiwa. Batin kita persiapkan untuk datang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dengan apa? Dengan memperbanyak melakukan tazyiyatun nafas. Perbanyak kita istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai dosa, dari berbagai maksiat, dari berbagai perbuatan-perbuatan kotor, keji, mungkar yang kita lakukan selama ini. Sejak beberapa bulan yang lalu sampai dengan saat ini, sampai dengan nanti datangnya bulan Ramadan, kita sudah dalam keadaan berkurang dosa-dosa kita, berkurang kebiasaan maksiat kita. Karena kalau ulama memberikan keterangan kepada kita, menjelaskan, tidaklah kita itu menjadi malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Artinya, maksiat itu menjadi beban. Maksiat itu menjadi pemberat. Maksiat itu menjadi hal yang menghalangi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dosa-dosa itu membuat kita malas untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau datang Ramadan sedangkan dosa-dosa kita masih menumpuk banyak, sehingga kita keberatan dosa, kabuatan dosa, kemudian tidak bisa enteng ringan ibadah di bulan Ramadan, maka ini suatu kerugian yang luar biasa. Maka kita melakukan tazyiyatun nafas, pensucian jiwa. Persiapan ruhiyah kita lakukan mulai saat ini dengan cara memperbanyak istighfar, memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya dosa-dosa berkurang, dan tentu saja yang paling penting adalah kita berhenti dari segala kemaksiatan, apalagi ketika di bulan Ramadan. Aspek persiapan yang kedua adalah persiapan jasad. Badaniah, fisik kita persiapkan sejak sekarang. Kesehatan kita perhatikan. Yang mungkin saat ini kita dalam keadaan kok gampang meriang, kok gampang flu, kok gampang letih lesu. Mungkin kita mulai cek, mulai perhatikan apakah faktor pola makan, apakah faktor karena kesibukan, ataukah faktor-faktor yang lainnya. Kita periksa, kita perbaiki agar nanti di bulan Ramadan fisik kita dalam keadaan yang siap untuk berdiri malam hari, suara kita dalam keadaan yang siap untuk senantiasa melantunkan ayat-ayat Al-Quran dan berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita siap untuk berdiri tahajud ataupun tarawih. Badan kita siap dalam keadaan yang fit untuk melaksanakan ibadah puasa, di mana kita tidak makan, tidak minum dari mulai subuh sampai dengan maghrib. Aspek persiapan yang ketiga adalah persiapan maliyah, persiapan harta, persiapan uang, persiapan kekayaan. Karena Ramadan ini adalah bulan di mana kita bisa mengumpulkan fadilah pahala yang besar sekali. Setiap ibadah dilipat gandakan menurut para ulama, sebagaimana diisyaratkan dalam hadis Rasulullah SAW. Maka
bersedekah di bulan Ramadan betul-betul memiliki keutamaan yang lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Bahkan Rasulullah itu adalah ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan semakin dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Maka kita persiapkan harta, kita niatkan nanti di bulan Ramadan untuk bersedekah. Bukan berarti kita menahan sedekah pada tahun ataupun dari ini, tetapi ada tekad kuat bahwa di bulan Ramadan kita harus bersedekah lebih banyak daripada pada bulan-bulan yang lainnya. Demikian pula untuk mempersiapkan malamnya itu, maka pekerjaan-pekerjaan yang kiranya belum selesai pada bulan ini segera diselesaikan. Agar di bulan Ramadan kita tidak disibukkan karena mencari harta kekayaan dunia lagi. Agar di bulan Ramadan kita tidak lagi sibuk di pasar, tidak sibuk di jalan, tidak sibuk di tempat-tempat perdagangan dan pekerjaan, tetapi kesibukan kita adalah di masjid, di musola, di tempat sujud, di hadapan Allah. Persiapan aspek yang ketiga adalah persiapan saqafiyah atau persiapan ilmu. Bekal orang beramal adalah pengetahuan. Tanpa pengetahuan yang mencukupi, maka tidak sedikit amal ibadah itu menyimpang dan tersesat dari jalan yang benar. Kita menyangka kita mendekat kepada Allah, tapi ternyata kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam bulan Sya'ban ini kita buka lagi pelajaran-pelajaran Ramadan. Kita hadiri pengajian-pengajian Ramadan. Kita buka lagi video-video rekaman lama berkaitan dengan ibadah-ibadah, hukum-hukum seputar bulan Ramadan. Bagaimana itu tuntunan ibadah puasa? Bagaimana itu tuntunan ibadah tarawih? Apa keutamaan Ramadan? Kita dengarkan lagi, kita simak lagi, kita hayati lagi agar timbul semangat di hati kita. Semangat menyambut bulan Ramadan, semangat untuk memasuki Ramadan dengan semangat untuk ibadah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan iman, kekuatan fisik, kekuatan harta, kekuatan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seikhlas-ikhlasnya di bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.